誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai chapter terbaru dari spin-off manga Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter keempat. Yap, sesuai dengan yang sudah kami bahas pada video sebelumnya, di mana pada chapter minggu ini, geng baru bernama Killer Bee atau Kirabi yang merupakan salah satu penantang terkuat dari divisi pertama Toman akhirnya dimunculkan secara langsung. So, bagi kalian yang penasaran dengan bagaimana kisah lengkapnya, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Letter from Baji chapter keempat dibuka dengan sebuah panel yang menarik sekaligus konyol. Di mana pada momen ini, nampak Keisuke Baji yang sedang belajar membaca huruf kanji dengan dibantu oleh Chifuyu di depannya. Namun di tengah-tengah pelajaran ini, Chifuyu ternyata tidak bisa berhenti untuk terus-menerus bertanya kepada Baji mengenai semua urusan atau semua hal yang ada di dalam dunia berandalan. Dengan penuh rasa penasaran, Chifuyu pun berkata, "Baji, sebentar lagi divisi pertama Toman akan bertarung melawan geng Killer Bee. Aku ingin kau membimbingku atau memberikan sedikit tips kepadaku tentang bagaimana caranya bertarung satu lawan satu dengan baik dan benar." Sayangnya di momen itu Chifuyu berbicara terlalu keras hingga semua teman-teman yang ada di kelasnya sampai ikut mendengar. Akibat hal tersebut, pandangan semua orang pun seketika langsung teralihkan kepada Chifuyu dan juga Baji. Dengan suara pelan dan sambil berbisik, mereka semua pun bergantian mulai berkata, "Wah, jangan-jangan Baji ikut terlibat juga ya dengan dunia berandalan seperti Chifuyu. Jika terus begini, kita harus segera melaporkannya kepada guru." Tidak hanya itu, beberapa anak laki-laki yang ada di sana pun ikut berkata, "Apakah si penyendiri yang tidak terkalahkan, alias Chifuyu Matsuno mencoba merekrut Baji ke dalam dunia berandalan juga ya?" Intinya, semua orang yang ada di dalam kelas itu salah paham serta prihatin kepada Baji. Karena Chifuyu yang terkenal sebagai berandalan terkuat di sekolah itu berusaha untuk mengajak atau melibatkan Baji yang masih polos ke dalam dunia berandalan. Chifuyu yang merasa kesal karena semua orang tiba-tiba membicarakannya, seketika langsung berdiri dan menghampiri mereka. Dengan penuh emosi, Chifuyu pun berkata, "Woi, apa kau lihat-lihat? Jangan coba-coba mengganggu Baji dengan semua ucapanmu." Mendengar semua ucapan Chifuyu tersebut, Baji pun dengan lantang langsung menghentikan Chifuyu. "Woi bodoh, bukan mereka yang salah. Justru kaulah yang sejak tadi terus menggangguku saat sedang belajar. Cepat ikut aku ke atap. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan kepadamu." Mendengar semua perkataan Baji, Chifuyu pun tidak dapat menolaknya dan langsung dengan cepat pergi mengikuti Baji menuju atap sekolah ini. Pada panel selanjutnya, Baji pun tanpa basa-basi langsung masuk ke topik utama mereka. "Dengar Chifuyu, aku tidak boleh gagal lagi atau aku tidak boleh tinggal kelas lagi. Karena hal itu akan membuat ibuku menjadi sedih dan juga kecewa. Tapi di sisi lain, aku juga tidak mau meninggalkan geng Toman hanya karena masalah sepele seperti ini. Itulah alasan kenapa aku merahasiakan identitas asliku kepada semua orang dan melakukan penyamaran. Karena jika sampai orang-orang tahu kalau aku adalah kapten divisi pertama geng Toman, maka hal itu akan mempengaruhi penilaian orang-orang kepadaku, serta mempengaruhi semua nilai yang akan diberikan oleh para guru kepadaku." Tidak hanya sampai di situ, Baji pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Apa kau tidak sadar? Rambut pang ala berandalanmu itulah yang membuat semua orang-orang menjadi memperhatikan kita dan mulai curiga kepadaku. Dengar Chifuyu, walaupun aku ini lebih tua darimu, tapi tolong bersikaplah dengan normal, selayaknya teman biasa ketika kita sedang berada di sekolah." Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, Chifuyu pun akhirnya langsung pergi ke toilet dan merenungkan semua perkataan dari Baji sebelumnya. Di momen ini Chifuyu ternyata salah paham dan menganggap bahwa Baji marah kepadanya karena gaya rambut pang atau gaya rambut ala berandalan yang dimiliki oleh Chifuyu. Padahal sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Baji adalah sikap berlebihan yang ditunjukkan oleh Chifuyu kepadanya di hadapan semua orang. Oleh karena itu, dengan cepat Chifuyu pun langsung membasahi rambutnya dan mulai menyisir rambutnya dengan klimis sama seperti Baji. Tidak hanya itu, Chifuyu bahkan sampai meniru gaya berpakaian Baji yang rapi dan ikut-ikutan menggunakan kacamata. Setelah merasa bahwa kali ini dirinya sudah berhasil menuruti semua perintah dari Baji, dia pun dengan cepat langsung kembali ke ruang kelas untuk kembali menemui Baji dan melaporkan hasilnya. Sayangnya di momen ini Baji malah semakin marah dan kesal kepada Chifuyu. "Woi bodoh, kau ini sangat menyebalkan ya. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku." Mendengar semua hal itu, tentu saja hati Chifuyu seketika langsung hancur.
Dengan penuh kesedihan, dia pun langsung pergi menuju atap sekolah dan mulai kembali merenungkan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dari semua perkataan Baji kepadanya. Namun karena Chifuyu masih polos dan tidak pandai menggunakan otaknya, dia pun lagi-lagi kembali menyimpulkan bahwa gaya rambut sebelumnya sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Baji. Mulai dari sanalah akhirnya Chifuyu mencoba berpikir keras mengenai model rambut seperti apa lagi yang disukai oleh Baji. Di tengah kegalauan ini, tanpa sengaja Ryusei Sato yang sedang tidur di atap sekolah mendengar semua keluhan dan juga ucapan dari Chifuyu. Oleh karena itu, dengan cepat Ryusei pun langsung datang menghampiri Chifuyu serta memberikan saran kepada Chifuyu mengenai model rambut seperti apa yang sebenarnya disukai oleh Baji. Mengingat Sato Ryusei jauh lebih mengenal Baji daripada Chifuyu. Di momen ini, Chifuyu sama sekali tidak menaruh rasa curiga kepada Sato dan langsung percaya begitu saja dengan semua ucapan dari Sato. Dengan cepat, mereka berdua pun akhirnya pergi meminjam ruang ganti klub drama untuk memotong atau merubah gaya rambut Chifuyu sesuai dengan apa yang disukai oleh Baji. Sambil menutup mata Chifuyu, Sato pun berkata, "Tenang dan percayalah saja Chifuyu, kau dan Baji pasti terkejut ketika melihat hasilnya nanti." Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, Sato akhirnya selesai merubah gaya rambut Chifuyu. Di momen ini dengan tenang dia pun berkata, "Chifuyu, ketika kau membuka penutup matamu, pasti kau akan langsung berterima kasih padaku dan kita bisa langsung menjadi sahabat sejati." Namun hal sebaliknya justru terjadi di sini. Tepat sebelum Chifuyu membuka penutup matanya, ternyata Sato sudah pergi menghilang dan meninggalkan Chifuyu lebih dulu. Di momen itu dengan penuh emosi, Chifuyu pun langsung berteriak ketika dia membuka penutup matanya dan melihat hasil akhir dari semua perbuatan Ryusei. Pada panel selanjutnya, Chifuyu langsung pergi menuju kamar mandi untuk mencuci rambutnya. Sementara itu, Ryusei malah tertawa terbahak-bahak ketika melihat Chifuyu yang mulai panik sambil berlarian dan terus berteriak di sepanjang lorong sekolah ini. "Sialan kau Ryusei, aku tidak akan percaya lagi kepadamu." Sayangnya di tengah keributan ini, tiba-tiba saja terlihat Baji yang datang menuju ke arah Chifuyu dari kejauhan. Di momen itu, Chifuyu pun langsung membungkuk dan meminta maaf kepada Baji dengan berkata seperti ini. "Aku Chifuyu Matsuno, umur 12 tahun. Aku sudah bertekad untuk mengikutimu menjadi seorang berandalan dengan sepenuh hatiku. Meskipun aku tahu aku tidak boleh membuat masalah dan merepotkan Baji di sekolah ini, namun sampai saat ini aku masih belum mengerti dan menemukan jawabannya tentang apa yang kau maksud dengan bersikap normal dan juga gaya rambut normal seperti orang pada umumnya ketika berada di dekatmu. Oleh karena itu, tolong beritahu aku Baji, gaya rambut seperti apakah yang sebenarnya kau inginkan?" Mendengar semua perkataan Chifuyu tersebut, Baji pun hanya tersenyum. Ternyata meskipun bodoh dan polos, Chifuyu benar-benar mempunyai hati yang baik. Bahkan dia pun sampai repot-repot mau memikirkan semua perkataanku sebelumnya dengan sangat serius. Tidak hanya sampai di situ, pada panel selanjutnya, Baji pun dengan cepat langsung menghampiri Chifuyu dan langsung mengelus kepala Chifuyu dengan menggunakan tangan kirinya. Di momen ini dengan tenang, Baji pun berkata, "Chifuyu, aku sendiri tidak tahu apa yang dimaksud dengan normal. Tapi menurutku, gaya rambutmu ini sudah cukup baik dan kau tidak perlu merubahnya lagi. Oleh karena itu, mulai dari sekarang sampai kau mati, kau harus terus membiarkan rambutmu terurai seperti ini." Mendengar dan melihat semua respon dari Baji tersebut, Chifuyu pun menjadi sangat bahagia. Dia pun dengan cepat langsung pergi meninggalkan Baji dan kembali berlari menuju atap sekolah untuk merayakan kebahagiaannya. Dengan penuh sukacita pada panel ini, Chifuyu berkata, "Akhirnya aku sudah tidak galau lagi. Mulai sekarang aku sudah resmi diakui oleh Baji. Dan mulai sekarang aku sudah resmi menjadi anggota geng Toman generasi pertama." Namun di tengah kegembiraan ini, tiba-tiba saja hal buruk kembali terjadi di depan matanya. Di mana pada momen itu, Chifuyu melihat sekumpulan anggota geng lawan yang sedang mencoba masuk menerobos gerbang sekolahnya. Ternyata mereka adalah geng rival atau geng berandalan yang selama ini selalu mengincar divisi pertama geng Toman yang dipimpin oleh Baji dan juga Ryusei Sato. Pada panel selanjutnya, pimpinan dari geng tersebut pun langsung berteriak dengan lantang, "Kami adalah Killer Bee, sang pembantai Toman atau Toman Slayer. Cepatlah keluar Keisuke Baji, kami sudah lama menunggumu." Mendengar semua hal itu, Chifuyu pun seketika terkejut. Di momen ini dengan cepat, dia pun langsung berlari menuju ruangan kelas untuk memperingati Baji. Namun di tengah perjalanannya, Chifuyu baru sadar dan juga ingat bahwa arena pertempuran melawan geng Killer Bee berada di lingkungan sekolahnya sendiri. Sedangkan Baji saat ini sedang merahasiakan identitas aslinya.
dan tidak ingin semua orang tahu bahwa dirinya adalah kapten dari geng Toma divisi pertama. Tentu saja semua hal tersebut membuat kita penasaran. Apakah pada chapter selanjutnya, Chifuyu tetap nekat memberitahu Baji mengenai serangan dari geng Killer Bee? Atau justru Chifuyu pergi mencari Satoru Yusei untuk mengajaknya bertarung berdua menghadapi puluhan anggota Killer Bee sekaligus tanpa melibatkan Baji? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam berkuatan.